Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Saya Muhammad Rian Fahrezi dari kelas PTKB akan melakukan sebuah wawancara. Kami akan mendalami topik penting yang menjadi pilar dari negara kita ini. Nah, topiknya tersebut adalah relevansi demokrasi pemilihan langsung dengan sila keempat Pancasila. Nah, di mana bunyi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini merupakan fondasi penting untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Namun, bagaimana jika sila ini diinterpretasikan dalam sistem pemilihan umum atau pemilu yang kita jalani saat ini? Mari kita simak perspektif narasumber kami mengenai hubungan antara kedaulatan rakyat dan proses demokrasi di Indonesia. Oke, baik Pak. Terima kasih ya telah mensempatkan waktunya untuk hadir di wawancara kali ini, Pak. Jadi pertanyaannya itu simpel, Pak, cuman satu. Menurut Bapak atau pendapat Bapak, apakah masih relevansi pemilihan umum itu sesuai dengan sila keempat? Ya, bagaimana menurut Bapak? Kalau kita bicara jujur itu, sebenarnya sistem pemilihan langsung itu yang kita jalani seringkali kita tabrakan sama jiwa sila keempat Pancasila itu, kayak sering dianggap mengkhianati silanya. Contoh kasus nyatanya itu voting dengan musyawarah mufakat, yaitu sila keempatnya rohnya itu musyawarah. Artinya keputusan diambil berdasarkan diskusi mendalam atau ada argumen yang sehat. Dan untuk mencari solusi terbaik itu untuk apa? eh, bagaimana di silakan musyawarah tujuannya untuk mencari hikmat kebijaksanaan lah. Kualitas idenya itu nomor satu. Sedangkan pemilihan langsung itu rohnya adalah voting. Dalam voting kebenarannya ditentukan oleh jumlah kepala bukan isinya kepalanya kita. Jadi makin banyak orang di sebelah satunya, walaupun memang di sebelahnya dia beda satu, dia tidak menang karena memang mereka kurang satu kayak begitu. Eh, di mana dulu itu ada fenomena kemarin. Ada itu asal Bapak senang atau tidak terlalu ingat lah. Bisa dibilang fanatisme buta. Banyak pemilih yang anggap tidak peduli sama visi misinya apa-apa atau rekam jejaknya itu calonnya bagaimana. Mereka tuh cuma pilih karena orangnya ganteng atau viral di TikTok atau satu ormas begitu. Akhirnya yang menang itu yang paling populer, bukan yang paling bijak. Nah, yang kedua itu hikmat kebijaksanaan lawan isi tas atau uang. Nah, biasanya itu kalau orang mau voting diadakan pemilu, mereka biasanya kasih bansos. Uang 100.000, 200.000 begitu dikasihkan makanan apa. Karena mereka butuh suara jutaan untuk bisa menang, calonnya harus keluarkan uang. Gila-gila kayak begitu untuk kampanyenya saja. Baru ada juga kejadian kemarin di daerah Sulawesi Barat yang tidak menang itu dia tarik kembali uangnya. Jalanan yang mereka bikin itu digusur kayak begitu gara-gara tidak menanji. Nah, yang ketiga lagi itu persatuan lawan polarisasi brutal. Sila keempat itu tujuannya untuk supaya perwakilan rakyat bisa duduk bareng buat mikirin nasib bangsa begitu. Tapi pemilihan langsung terutama pilpres seringkali menciptakan perpecahan horizontal yang tajam, yaitu kayak pemenang ambil semuanya lah. Ada juga kemarin itu seingatku cebong lawan kampret atau kadrun lawan banteng. Kayak begitu. Banteng lawan kadrun. Efek sampingnya itu langsung ke belas-belasan. Grup WA keluarga yang langsung bubar. Tetangga langsung tidak sapa-sapa. Jenazah yang tidak disolatkan gara-gara beda pilihan politik. Ini bukan musyawarah. Ini perang saudara ini namanya ini kalau begini. Yang keempat lagi itu rasa petugas partai. Sila keempat menekankan pada sistem perwakilan dulu. Logikanya rakyat memilih langsung dipercaya oleh PR, lalu orang-orang yang pintar di sana bermusyawarah untuk memilih presiden.
sekarang walau kita punya DPR, fungsinya mereka sering kali tumpul karena mereka juga produk pemilihan langsung yang butuh balik modal. Kasusnya di masyarakat itu banyak anggota dewan yang pas kampanyenya ngaku wakil rakyat, tapi pas sudah duduk di situ dianya kursinya eh, eh, bagaimana langsung tidak ada yang pedulikan, yang mereka pedulikan itu cuma partainya karena memang biayanya nyalek itu mahal, rakyat tidak punya saluran aspirasi, akhirnya demonstrasi di jalan jadi satu-satunya cara mau cara yang tersisa. Nah, kesimpulannya saya itu kalau mau saklek sama sila keempat, demokrasi itu harusnya demokrasi deliberatif atau berbasis diskusi dan perwakilan orang-orang bijak, bukan demokrasi liberal. Nah, apa namanya, pemilihan langsung itu bagus buat legitimasi kuantitas, tapi seringkali gagal menghadirkan kualitas kepemimpinan yang diharapkan oleh lingkungan kebijaksanaan. Kayak begitu, itu menurutnya saya. Terima Ya, kasih. terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa, Pak. Ya, mohon dengan waktunya, Bapak. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak, karena telah sedia untuk hadir di wawancara kali ini. Jadi pertanyaan saya itu simpel, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sila keempat berdasarkan profesi yang Bapak miliki? Langsung saya jawab ya. Oke, Baik, sebagai seorang guru mengaji, saya melihat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bukan sekadar aturan negara, melainkan cerminan dari syariat Islam tentang syura atau musyawarah. Jika ditanya apakah masih berlaku, jawabannya adalah secara prinsip masih sangat berlaku dan wajib kita jaga. Namun pelaksananya sedang mengalami sakit atau krisis adab. oh ya, baik, Pak. Jadi ya, Ya, sudah. Oh, iya. Nah, baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa dan ya, terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Cukup sekian, Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kakak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi, wawancara ini cukup Ya, simpel, cuma silahkan. satu pertanyaan saja. Jadi, bagaimana pendapat Kakak mengenai sila keempat? Apakah masih berlaku di Indonesia atau tidak? Dan kalau bisa jawab berdasarkan profesi yang Kakak miliki. Iya. Ya, masih berlaku sampai sekarang ini masih berlaku. Sila, sila keempat masih akan terus berlaku sebagai dasar negara dan ideologi. Namun bangsa Indonesia menghadapi tugas berat untuk memastikan bahwa nilai musyawarah, mufakat, dan hikmat kebijaksanaan benar-benar menjadi jiwa dalam setiap pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, agar demokrasi kita tetap sehat sesuai dengan jati diri bangsa. Oke, Kak. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kakak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Dadah. Baik, terima kasih atas kehadirannya dengan Bapak Awi. Ya, pada kesempatan kali ini, Pak, saya hanya akan menanyakan satu pertanyaan saja, Pak. Menurut pendapat Bapak, Ya, apa bagaimana itu? relevansi demokrasi pemilihan langsung dengan sila keempat? Menurut saya itu masih relevan karena sila keempat sangat relevan karena di era sekarang itu kita memakai sistem demokrasi yang dimana rakyat punya hak untuk memilih. Jadi kita berhak memilih yang untuk memajukan bangsa kita. Ya begitu. Ya, oke. Ya, terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Bapak. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, Pak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Waalaikum. menyempatkan waktu untuk hadir di sesi wawancara ini, Pak. Apa bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Bintang dan orang-orang memanggil saya Bintang juga. Ah ya. Ya, menurut Pak Bintang itu apakah relevansi demokrasi pemilihan langsung dengan sila keempat itu masih relevan, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Eh, Menurut saya tidak, karena demokrasi pemilihan langsung itu dengan sila keempat, karena sama-sama mengutamakan kedaulatan rakyat, menurut saya itu tidak, karena kita bisa ambil contoh dari presiden sekarang dan presiden yang sebelumnya. Presiden sebelumnya, agar memastikan dia tetap mempunyai kekuasa, dia menjadikan anaknya sebagai wakil presiden sekarang. Jadi wakil presiden sekarang itu kita bisa mengartikan dia sebagai boneka dari presiden sebelumnya. Nah, ya Pak. Oke, Cukup itu, Pak. itu saja. Oh ya, Ya, itu terima saya. kasih Pak atas pendapatnya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Yap, saya akhiri Pak, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, itulah tadi wawancara dengan beberapa narasumber kita, baik itu secara offline maupun online. Ya, meskipun kebanyakan online karena saya sendiri cukup mendapatkan banyak penolakan karena tidak ingin diupload ke sosial media karena menurut mereka bersifat sensitif. Ya, mohon maaf jika memang banyak kesalahan dan juga kekurangan, terdapat juga beberapa topik yang melenceng. Nah, sebelum mengakhiri video, saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan. Nah, dalam kesimpulan yang bisa saya dapatkan ini adalah berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan berbagai narasumber, muncul sebuah benang merah yang menunjukkan bahwa implementasi demokrasi pemilihan langsung di Indonesia memiliki relevansi yang cukup kompleks dan juga dinamis terhadap sila keempat Pancasila. Nah, poin utamanya itu adalah terdapat narasumber yang mendukung sistem pemilihan langsung, melihatnya sebagai aktualisasi yang aktualisasi paling murni dari prinsip kerakyatan dalam sila keempat. Nah, hal ini dikarenakan adanya legitimasi mandat pemilihan langsung memberikan mandat yang sangat kuat dan sah kepada pemimpin terpilih karena mereka dipilih tanpa perantara, sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat sepenuhnya. Berikutnya itu ada akuntabilitas. Sistem ini mendorong akuntabilitas langsung pemimpin kepada rakyat, bukan hanya kepada partai politik atau lembaga perwakilan, sehingga memperkuat aspek pertanggungjawaban publik. Nah, ini berikutnya juga itu memperkuat partisipasi. Nah, perlibatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin adalah bentuk partisipasi politik tertinggi yang merupakan manifestasi modern dari kerakyatan. Kesimpulan berikutnya itu ada poin untuk kontra atau tantangan. Sebaliknya dari tadi yakni narasumber yang mengkritisi sistem ini. Mereka berpendapat bahwa pemilihan langsung menimbulkan tantangan signifikan, terutama terhadap aspek hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, aspeknya itu adalah erosi musyawarah, di mana mekanisme suara terbanyak majority rule dalam pemilihan langsung sering dianggap meniadakan budaya musyawarah untuk mufakat atau menjadi ideal sila keempat. Keputusan ditentukan oleh jumlah, bukan oleh hikmat kebijaksanaan bersama. Nah, kemudian itu juga ada rawan polarisasi sistem langsung rentan memicu politik identitas dan polarisasi sosial yang tajam sehingga mencederai nilai persatuan dan kebijaksanaan dalam proses politik. Nah, yang terakhir itu ada biaya tinggi dan politik uang. Besarnya biaya politik dalam pemilihan langsung dapat menghambat calon-calon terbaik yang berintegritas bertentangan dengan semangat mencari pemimpin yang paling bijaksana. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa demokrasi pemilihan langsung adalah bentuk kompromi dan evolusi dalam menafsirkan sila keempat. Nah, dalam tanggung jawab untuk menyelaraskan kedua sisi ini
terletak pada kedewasaan politik rakyat dan juga integritas penyelenggara negara untuk memastikan bahwa proses pemilihan langsung tidak hanya sekedar formalitas prosedural, tetapi benar-benar menghasilkan pemimpin yang mampu menjalankan amanah rakyat dengan bijaksana dan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya berikan untuk pada wawancara kali ini. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rian Faresi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.